Lanjut, kita masuk ke uji normalitas residual. Jadi uji normalitas residual itu ingin menguji apakah data residual di dalam suatu model regresi itu berdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama itu dengan metode grafik, dan yang kedua itu dengan metode non-grafik. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya di pengerjaan SPSS-nya. Jadi pertama-tama teman-teman boleh save dulu input dan output yang tadi di video 1. Terus sekarang teman-teman buka input baru, terus klik open data dokumen. Nah, teman-teman pilih file regresi.sav nih di dalam folder data statistika. Terus jangan lupa klik open. Nah, nanti akan muncul kayak begini. Oke, nah kalau udah muncul kayak gini, kita bisa klik analyze, terus kita klik regression, habis itu kita klik linear. Nah, di sini kita masukin nih, mana yang menjadi variabel dependent, mana yang jadi variabel independent. Di modul itu dikasih tahu bahwa yang jadi variabel dependent itu harga saham, kemudian variabel independentnya ada DPR, ROE, dan juga DER. Nih ya, DPR, dividend payout ratio, terus ada return on equity atau ROE, ada juga debt to equity ratio, DER. Nah, mungkin aku mau jelasin sedikit ya, perbedaan variabel dependent dan variabel independent. Karena kemarin pas UTS itu masih ada beberapa yang kurang paham. Nah, jadi variabel dependent itu, kalian ingat aja variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi. Kalau variabel independent itu variabel yang mempengaruhi gitu. Nah, kalau kalian lihat nih di sini harga saham itu dipengaruhi oleh DPR, ROE, dan DER. Makanya harga saham jadi variabel dependent, DPR, ROE, dan DER itu jadi variabel independent. Semoga teman-teman paham ya. Nah, kalau udah nih, kita bisa klik plots. Habis itu kita masukin nih S lagi ZPRED itu ke X. Habis itu SRESID ini ke Y. Nah, ingat-ingat ya. Kalau misalkan lupa pun, teman-teman bisa buka lagi nih catatannya. Oke. Nah, terus kalau udah, teman-teman checklist normal probability plot. Habis itu kalau udah klik continue, klik OK. Nah, nanti bakal muncul output kan. Nah, kalau udah muncul output begini, teman-teman scroll ke bawah sampai nemu gambar grafik kayak begini. Nah, nih kalau teman-teman lihat nih di gambar grafiknya, itu titik-titiknya berada di sekitar diagonal ya, dan mengikuti arah garis diagonal. Nah, jadi teman-teman bisa bikin kriteria dan kesimpulan nih. Ini yang perlu teman-teman tulis ya nanti di kertas ujian kalian atau di kertas tugas kalian. Nah, kalian bisa bikin kriterianya berdasarkan grafik ini ya dulu. Berdasarkan grafik ini, kalian bisa bikin kesimpulan bahwa titik-titik itu menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Kesimpulan, data residual berdistribusi normal sehingga data baik digunakan dalam model. Nah, kalau misalkan nih di ujian ternyata titik-titiknya itu menjauhi garis diagonal dan juga tidak mengikuti arah garis diagonal. Misalkan, nah kalian bisa tambahkan kata tidak. Gitu. Kalau kalian udah pakai satu kata tidak, sampai ke bawah itu pakai semua nih kata tidaknya. Contoh ya, titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Kesimpulan, data residual tidak berdistribusi normal sehingga data tidak baik digunakan dalam model. Kayak gitu. Nah, terus kita bisa lanjut ya ke metode non-grafik. Ini kita balik lagi ke inputnya. Terus kita bisa klik analyze, terus kita ke regression, kita ke linear. Oke, terus jangan lupa di reset, kita masukin lagi nih, harga saham itu ke dependent, terus dividen itu ke independent, ROE, DER. Oke, nah makanya kenapa teman-teman perlu paham mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Karena sampai ke bawah itu, bakal kepake terus gitu loh. Kan sayang ya kalau misalkan salah nentuin, sampai ke bawah juga salah gitu. Nah, kalau udah nih, kita bisa klik save. Save yang di samping ini ya, bukan save
input outputnya save yang di sini, kita klik save, terus kita checklist nih yang unstandardized. Tapi di sini kan ada dua ya unstandardized. Pilihnya itu yang di bagian residual. Oke. Kalau udah, kita bisa klik continue, kita klik OK. Nah, kan muncul output nih, kita abaikan nih. Kita abaikan, kita balik lagi ke inputnya. Kalau teman-teman geser nih ke samping, ini ada muncul kolom baru. Namanya res_1 atau unstandardized residual 1. Nih, oke. Kalau udah muncul kayak gini, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita klik Analyze, kita klik Non-Parametric Test, habis itu kita klik Legacy Dialog, terus kita pilih yang One Sample K-strip_S. K-strip_S ini maksudnya Kolmogorov-Smirnov gitu. Nah, kita klik ya. Terus kita masukin nih variabel baru tadi, yang baru muncul tadi itu kita masukin ke dalam test variable list. Nih, kita masukin yang unstandardized residual. Ini kita masukin, terus kalau udah kita klik OK, nah muncul output. Nah, dari output ini kita bisa bikin kesimpulan. Oke. Nah, yang teman-teman lihat angkanya itu yang di asymmetric to tail, yang 0,200. Nih ya. Ini yang kalian lihat gitu. Nah, di sini nggak perlu bikin hipotesis, jadi kalian langsung aja tulis kayak gini. Asymmetric to tail sama dengan 0,200 lebih besar dari alpha 0,05, artinya data residual berdistribusi normal. Di sini juga udah aku tulis ya, kalau misalkan dia lebih besar dari alpha artinya apa, kalau lebih kecil dari alpha artinya apa. Oke, terus kita lanjut ke uji outlier residual. Di uji outlier residual ini kita masih pakai input yang sama, kita bisa balik ya ke input tadi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, cara yang awal ini sama ya kayak cara yang tadi, yang munculin res_1 ini. Tapi kita nggak apa-apa, kita kerjain ulang aja ya. Oke, pertama-tama kita klik Analyze, kita klik Regression, terus kita klik Linear, kita reset dulu, kita masukin nih harga saham ke dependent, DPR ke independent, ROE, DER, terus kita klik save ini yang di samping ini, terus kita checklist unstandardized, kita klik continue, kita klik OK. Nah, kan muncul output ya, kita abaikan, kita balik lagi ke inputnya. Nah, muncul nih res_2, tapi angkanya sama kan kayak res_1, karena caranya juga sama gitu loh, kayak yang tadi di uji normalitas residual itu sama, makanya muncul angkanya juga sama, cuman beda di namanya doang. Oke, nah kalau udah muncul nih res_2, kita bisa klik Analyze, Descriptive Statistic, terus kita pilih Descriptive, terus kita masukin deh variabel baru tadi, yaitu yang res_2, itu ke dalam variables. Ini kita masukin nih, oke. Kalau udah, kita checklist nih, Save Standardized Values as Variable, terus kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa balik lagi ke inputnya, jadi outputnya ini kita abaikan ya. Kita balik ke input, terus kalian geser nih ke samping, muncul lagi nih yang namanya Z-score, ya kan? Ada angka Z ini, Z-score. Nah, dari sini kita bisa pilih mana yang merupakan outlier. Jadi, di dalam uji outlier residual ini, kita masih pakai kriteria yang ketiga, yaitu yang di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Ya, kita masih pakai itu. Nah, di sini kalian bisa scroll nih ke bawah, mana yang di atas 1,96, mana yang di bawah minus 1,96. Oke, nah di sini ada nih, di bawah minus 1,96. Ya, kita lihat data ke-9. Data ke-9 ini, data apa sih? Nah, ini, ARNA 2001. Oke, ARNA 2001. Kalian tulis dulu nih, kalian kasih notes bahwa ARNA 2001. Nah, terus kita balik lagi ya ke Z-score-nya, kita scroll, kita lihat lagi nih, masih ada nggak? Oke, kita scroll. Nah, ada nih,
di atas 1,96 kan? Kita lihat. Nih, Sobi tahun 2006. Makanya kita tambahin lagi nih, Sobi 2006. Terus kita geser lagi, kita scroll, masih ada nggak? Nggak ada, udah habis ya. Nah, kita bisa tulis nih, Arna 2001 dan Sobi 2006 itu dianggap outlier apabila menggunakan kriteria 1,96. Oke, nah kita bisa bikin kesimpulan bahwa Arna 2001 dan Sobi 2006 tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian statistik berikutnya. Dan data yang tidak bersifat outlier, yaitu sebanyak 110 data, akan diikutsertakan dalam pengujian statistik berikutnya. Kenapa 110? Karena di sini kan pertama-tama itu ada 112 data ya awalnya, terus kita buang 2 data, berarti sekarang ada 110 data, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kurang paham, kalian bisa chat ya, bisa tanya di chat, oke? Nah, untuk input dan outputnya boleh teman-teman save dulu, karena habis ini kita akan lanjut ke dalam uji asumsi klasik.